Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa jumpa di hari Minggu, hari Ahad pagi ini. Kami sekeluarga dalam OTW berlibur menuju ke Yogyakarta. Alhamdulillah menikmati kemacetan lalu lintas di Tol Cikampek. Nah, Bapak Ibu sekalian, sambil menikmati kemacetan lalu lintas di Tol Cikampek menuju Yogyakarta pagi ini, kita coba bincang santai tentang pengenalan ISO IEC 17025. Kalau di video sebelumnya kita telah menyinggung sedikit tentang tujuan daripada penerapan ISO 17025 dari sisi aspek bisnis dan regulasinya, yaitu untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau customer satisfaction. Nah, Bapak Ibu sekalian, di khusus untuk ISO 17025 kepuasan pelanggan dinyatakan di dalam dua variabel. Variabel pertama adalah data valid dan variabel kedua tepat waktu. Jadi ada dua kata kuncinya, Bapak Ibu sekalian, yaitu data valid dan tepat waktu. Nah, yang menjadi pertanyaan fundamental adalah bagaimana kita mendapatkan data yang valid, sementara kita ketahui bahwa sampel uji yang kita kerjakan ya, ada yang berukuran mikro, misalnya dalam satuan miligram per liter, atau mikrogram per liter, atau nanogram per liter. Ini sangat mikro dan sangat rentan terjadinya perubahan. Sebagaimana kita pahami bahwa sesuatu yang berukuran mikro sangat sensitif untuk terjadinya perubahan, sehingga kita harus melakukan sesuatu yang fundamental supaya sampel-sampel yang berukuran mikro ini kita bisa mendapatkan data yang valid. Karena sebagaimana yang kita telah singgung di video-video sebelumnya bahwa kita berkaitan dengan suatu data. Nah, data yang dihasilkan ini ya menurut valid. Menurut para pakar harus valid untuk memberikan kepuasan pelanggan. Nah, Bapak Ibu sekalian, data valid itu secara umum dikatakan valid jika mempunyai tingkat presisi yang tinggi. Presisi artinya keberulangannya itu tinggi, sehingga tingkat kesalahannya itu rendah. Yang kedua, mempunyai tingkat akurasi yang tinggi atau tingkat ketepatan yang tinggi. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan valid ini ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan, yaitu metodenya harus valid. Nah, kita batasi dulu pada bincang-bincang pagi ini tentang bagaimana untuk mendapatkan metode yang valid. Nah, di dalam ISO 17025 khususnya di klausul 7.2, di situ telah dikonsensuskan bahwa semua metode uji yang akan kita gunakan harus sesuai. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita garis bawahi kata-kata sesuai. Jadi metode apa saja yang kita gunakan berasal dari metode standar, misalnya SNI, atau dari standar metode, atau dari ASTM, atau dari US EPA, atau mungkin dari JIS, atau mungkin dari IP itu, dari Inggris. Nah, metode ini menurut konsensus ISO
harus sesuai. Baik itu metode yang rujukannya standar atau baku, seperti yang kami sebutkan tadi, atau metode yang rujukannya tidak baku. Misalnya rujukannya dari textbook, dari jurnal, kemudian dari diktat kuliah, atau dari instruksi manual alat. Ini metode yang bisa kita gunakan tetapi tidak termasuk metode baku. Nah, baik metode baku dan metode standar yang akan kita gunakan untuk melakukan pengujian sampel harus sesuai. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana supaya metode yang akan kita gunakan ini sesuai? Ya, kita ambil semacam suatu permisalan yang sederhana. Nah, jika saya akan membeli sepatu misalnya, saya ke mall. Nah, supaya ukuran sepatu itu sesuai dengan ukuran kaki saya, maka kita sepakat saya perlu melakukan percobaan, uji coba. Maka di mall itu ada istilah kalau kita beli baju ada ruang coba. Ruang untuk mencoba apakah ukurannya sesuai dengan ukuran tubuh kita. Sesuai dengan ukuran kaki saya kalau saya ingin membeli sepatu. Nah, uji coba ini kurang lebih sama dengan pengertian validasi metode. Jadi metode yang akan kita gunakan menurut konsensus ISO di klausul 7.2 harus sesuai. Nah, untuk sesuai maka perlu kita melakukan uji coba. Nah, uji coba ini pemahaman sederhana tentang validasi metode. Kita perlu melakukan uji coba. Nah, pertanyaan secara saintifik, kenapa kita perlu melakukan uji coba? Karena Bapak Ibu sekalian, yang pertama, metode yang akan digunakan oleh laboratorium, walaupun itu metode baku atau bukan metode baku, belum tentu alat yang digunakan oleh orang yang membuat metode itu mempunyai kepekaan yang sama dengan alat yang kita miliki. Sementara kepekaan atau sensitivity alat itu adalah sesuatu yang terdapat di dalam alat yang akan mendeteksi parameter yang akan kita uji. Nah, sesuatu itu kita katakan sebagai sensor. Nah, sensor ini berbanding terbalik dengan usia alat. Jadi makin tinggi usia alat, maka sensitivity yang terdapat di dalamnya makin rendah. Nah, orang yang membuat metode ini belum tentu sensitivity alat mereka sama dengan sensitivity alat yang kita gunakan. Sementara kita ketahui secara teori bahwa kepekaan ini adalah kemampuan untuk mendeteksi sesuatu di dalam sampel. Ini alasan saintifik yang pertama kenapa perlu dilakukan uji coba atau validasi metode. Yang kedua, orang yang membuat metode standar tadi ini atau metode baku, belum tentu keterampilannya sama dengan keterampilan yang kita miliki di laboratorium. Sementara keterampilan adalah suatu yang sangat berpengaruh di dalam menghasilkan suatu data. Keterampilan personel atau keterampilan analis atau keterampilan operator. Nah, ini alasan saintifik yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita perlu melakukan uji coba atau validasi metode? Jika metode yang digunakan menggunakan reagensi atau bahan kimia, belum tentu reagensi yang digunakan oleh orang yang membuat metode itu spesifikasinya sama dengan reagensi yang kita miliki. Sementara kita paham secara teori bahwa reagensi ini juga merupakan salah satu bagian yang berguna untuk mendeteksi sesuatu. Nah, yang keempat, yang juga mungkin berpengaruh terhadap suatu metode adalah ruangan yang kita gunakan. Ruangan orang yang membuat metode standar tadi belum tentu spesifikasinya sama dengan ruangan yang kita miliki. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, menurut konsensus ISO, semua metode yang kita gunakan harus sesuai, harus dilakukan uji coba sebelum digunakan
untuk menguji sampelnya pelanggan. Nah, uji coba ini yang dikatakan sebagai validasi metode. Nah, ini alasan kenapa kita bebas menggunakan metode uji, asal kita sesuaikan dengan kondisi internal kita dengan 4 variabel tadi, yaitu sensitivity alat, keterampilan personel, spesifikasi reagensia, dan mungkin yang keempat adalah spesifikasi ruangan yang kita gunakan. Nah, keempat variabel ini menjadi penentu di dalam mendeteksi suatu data yang terdapat di dalam sampel. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam melaksanakan validasi metode ini ada istilah yang umum digunakan orang, beberapa parameter. Nah, beberapa parameter ini sementara orang mengatakan menggambarkan, atau parameter-parameter menggambarkan kinerja suatu metode. Yang pertama adalah menentukan presisi metode uji. Presisi berarti keberulangan. Nah, secara teori presisi metode uji ini dinyatakan sebagai RSD, relatif standar deviasi, atau koefisien varian, CV. Ya. Secara teknis, presisi metode uji ini bisa kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama, menentukan repeatability metode uji, keberulangan. Yang kedua, menentukan reproducibility metode uji. Nah, baik kita menentukan repeatability atau reproducibility metode uji, masing-masing mempunyai kriteria keberterimaan atau akseptan kriteria. Nah, ini presisi metode uji. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu menentukan akurasi metode uji. Akurasi berarti ketepatan. Untuk menentukan akurasi metode uji harus ada pembanding. Pembanding yang kita katakan sebagai standar, atau ada juga istilahnya secara umum di laboratorium dikenal sebagai CRM, Certified Reference Material, atau SRM, Standar Reference Material, atau RM, Reference Material, atau bahan kontrol. Nah, bahan kontrol ini yang telah kita ketahui nilainya ya, dengan spesifikasi tertentu sesuai dengan produsennya, kita gunakan atau kita jadikan sebagai sampel uji. Kemudian kita melaksanakan pengujian terhadap sampel ini, yaitu CRM ini atau SRM ini, sesuai dengan metode uji yang akan kita validasi. Nah, hasilnya kita tentukan kriteria recovery-nya, sampai sejauh mana persen recovery-nya. Jika mendekati 100%, maka dikatakan bahwa metode uji kita ini mempunyai tingkat akurasi yang tinggi, atau persen R-nya mendekati 100. Nah, di sini kita menentukan beberapa akseptan kriteria atau kriteria keberterimaan. Bisa 100% plus minus 10, atau persen R-nya 100 plus minus 15%, atau persen R-nya 100 plus minus 20%. Nah, ini beberapa opsi dalam menentukan akseptan kriteria. Jika persen R-nya sesuai dengan akseptan kriteria atau kriteria keberterimaan yang telah kita tetapkan, maka kita simpulkan bahwa metode uji kita mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Nah, yang ketiga yang banyak dilakukan orang tentang validasi metode uji adalah menentukan batas deteksi. Batas deteksi metode uji bisa didefinisikan adalah kemampuan minimal metode uji itu untuk mendeteksi sesuatu. Detection limit, batas deteksi metode. Nah, secara umum di Indonesia 3 ini yang banyak dilakukan oleh laboratorium yang menggambarkan tentang kinerja metode uji. Kinerja metode uji mempunyai tingkat presisi yang bagus,
mempunyai tingkat akurasi yang bagus, dan ditentukan atau mempunyai batas deteksi, limit of detection, dinyatakan sebagai LOD. Nah, ini 3 yang menjadi menjadi pilihan kita sesuai dengan yang banyak dipakai di KAN, Komite Akreditasi Nasional. Dan secara teori masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian, bisa sampai 11 parameter. Selain yang 3 tadi, yang keempat kita menentukan uncertainty-nya, kita menentukan sensitivity-nya, kita menentukan selectivity-nya, kita menentukan linearitas metode uji, kita melaksanakan uji banding antar laboratorium, dan yang terakhir kita menentukan kita menentukan robustness-nya atau ketahanan metode uji. Yang terakhir kita menentukan rentang ukurnya. Nah, semuanya ini berjumlah 11. Tetapi untuk kita secara umum laboratorium penguji di Indonesia cukup 3 saja. Melaksanakan validasi metode uji, yaitu dengan cara menentukan presisi metode uji, akurasi metode uji, dan menentukan batas deteksi metode uji. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian bisa dikembangkan secara teknis bagaimana caranya. Jadi yang terakhir, jika kita akan melakukan validasi metode uji, yang biasa kami lakukan ada 4 subjudul. Yang pertama prosedurnya, yang kedua pengolahan data, yang ketiga evaluasi, yang keempat membuat kesimpulan. Nah, setelah itu kita diskusikan dengan teman-teman laboratorium untuk diimplementasikan. Demikian secara singkat diskusi kita pagi ini tentang pengenalan ISO 17025 yang berkaitan dengan validasi metode uji. Jika metode uji kita sudah valid, maka kita berharap data yang kita hasilkan juga valid sehingga bisa memberikan kepuasan pelanggan. Jika pelanggan sudah puas, maka dia akan konsisten menggunakan jasa kita atau jasa laboratorium kita sehingga kita mendapatkan pelanggan yang konsisten bekerja sama dengan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kami lagi macet di Cikampek. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ini videonya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat. Jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.